Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara rapat persiapan pelaksanaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 2026 ini. Adapun beberapa acara yang akan dilaksanakan yaitu pembukaan, terus kita akan melaksanakan rapat internal terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Hari Kemerdekaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin teman-teman kita yang tidak bisa hadir, ada urusan seperti kepentingan keluarga atau yang lainnya, dan juga yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Acara yang pertama mungkin saya akan menjabarkan. Sebelum kita melaksanakan rapat ini, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan 17 Agustus tahun 2026 ini, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu gotong royong untuk membersihkan wilayah-wilayah yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita akan melaksanakan kegiatan lomba-lomba perayaan Hari Kemerdekaan, dan di hari puncaknya di tanggal 17-nya kita akan mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan dan dilanjutkan juga dengan lomba 17-an lagi. Setelah itu kita akan melaksanakan malam puncak mungkin 2 minggu kemudian setelah Hari Kemerdekaan tersebut. Nah, dalam kegiatan rapat ini saya berharap dari rekan-rekan sekalian memberikan usulan di daerah mana sajakah kita akan melaksanakan kegiatan kerja bakti sosial dan lomba-lomba apa saja yang kita laksanakan sebelum hari 17 Agustus itu dan ketika hari Agustusannya di tanggal 17-nya, dan juga tuntutan acara yang akan dilaksanakan di malam puncak di tanggal di 2 minggu kemudian, dan kita juga akan menentukan tanggal berapakah yang akan kita laksanakan, dan juga penyusunan rancangan anggaran biaya. Yang pertama kita akan menyusun tentang kegiatan bakti sosial. Kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu menyapu, membersihkan sampah-sampah yang ada di gang-gang dan jalan-jalan lingkungan. Nah, mungkin kalau kita untuk membersihkan jalan di sepanjang lingkungan kelurahan, sekelurahan Pasir Jati itu akan terlalu luas, maka kita akan membagi beberapa titik. Titik-titiknya saya meminta saran dari rekan-rekan sekalian, daerah mana sajakah yang akan dipakai atau yang digunakan untuk lokasi pembersihan lingkungan. Mangga, ada usul? Kalau menurut saya itu paling dari RW 1 sampai 5, dikarenakan itu suka dipakai di pasar juga, jualan pasar, dan mungkin akan mempunyai banyak sampah juga. Tempat lain? Di tempat lain ada yang tempat untuk kita melaksanakan bakti sosial? Paling Pak Ketua, kalau mau memang kita kalau misalkan untuk bakti sosial ngambil aja, memang kalau mau sekelurahan semua gitu ya diatur, tapi kita dipilih berapa, jadinya kita akan melaksanakan bakti sosial berapa orang gitu. Oh, kita bagi pos-posnya. Ya. Jadi semua kelurahan kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial di setiap wilayah. Ada pendapat lain? Cukup. Nah, berarti nanti dari pendapat Saudara Agung yaitu melaksanakan di RW 1 sampai 5 dan Saudara Yayat melaksanakan di seluruh kelurahan. Berarti dapat disimpulkan dari seluruh anggota kita akan membagi menjadi 14 titik saja, 14 RW, namun dititik beratkan anggota lebih banyak di area RW 1 dan RW 5.
Kita akan menghitung berapa anggota Karang Taruna yang melaksanakan untuk pembagian anggota Karang Taruna dari setiap dari kelurahan kita bagi menjadi 14 titik saja, 14 orang karena kebetulan anggota kita ada 15 orang. Mungkin saya akan monitoring secara keseluruhan. Dan untuk Karang Taruna yang ada di RW, kita akan memecah setiap RW-nya. Minimal untuk RW 1 sampai 5 itu kita memerlukan satu RW-nya minimal 10 orang anggota personil. Dan untuk RW lainnya minimal 5. Dan dari Karang Taruna kelurahan itu satu orang satu untuk mengawasi setiap kegiatannya. Dan dimohonkan untuk setiap kegiatan itu dicatat hasil sampahnya ada berapa, terus jumlah personelnya ada berapa, panjang jalannya sekira-kiranya ada berapa, luas wilayah yang disabukannya. Setuju semuanya? Setuju. Oke. Kita akan melaksanakan bakti sosial di tanggal 15 Agustus. Selanjutnya untuk perlombaan sebelum hari kemerdekaan atau lomba-lomba menyambut hari kemerdekaannya. Kita akan melaksanakannya ini tanggal 16 Agustus. Nah, di tanggal 16 Agustus ini saya harapkan untuk lomba-lomba ini untuk mengikut sertakan orang-orang yang dewasa. Karena di tanggal 17-nya kita akan menitik beratkan pada lomba-lomba untuk anak-anak. Nah, untuk orang-orang dewasa atau orang-orang tua kita akan mengadakan lomba. Saya ada beberapa catatan bisa disetujui atau tidak, yaitu yang pertama ada lomba gapleh atau lomba memain kartu gapleh. Lomba gapleh dan ada lomba catur. Ada juga yang memberikan pendapat atau saran lagi untuk lomba lainnya? Untuk lomba ini ditambahin untuk lomba keagamaan, Pak Ketua. Lomba keagamaan. Berarti untuk usia remaja ya? Ya, remaja atau anak-anak apa? Kita bisa melaksanakan lomba berarti tilawah ya. Musabaqah tilawatil Quran bagaimana? Apa terlalu berat atau lomba adzan? Mungkin kayak lomba ada lagi cerdas cermat. Oh, lomba cerdas cermat juga. Ini ya kayak buat remaja, kayak lomba adan, cerdas cermat atau mewarnai buat anak TK. Ya. Mungkin kayak gitu sih. Oke, saya tampung dulu ya. Mewarnai. Nah, dari usulan dari rekan-rekan sekalian ada beberapa lomba, yaitu di tanggal 16 Agustus itu adalah lomba main kartu gapleh, lomba catur, azan, cerdas cermat dan mewarnai. Karena ini berbeda untuk usia umurnya, kita bagi waktu saja. Untuk lomba azan itu kita bagi azan, cerdas cermat dan mewarnai kita laksanakan di siang hari dari pagi sampai sore atau ya. Kita laksanakan dari pagi sampai sore. Nah, untuk lomba catur dan gapleh kita laksanakan pada pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, untuk pembagiannya kita bagi dengan usia umur. Untuk mewarnai saya mengusulkan untuk usia 3 sampai 6 tahun. Untuk lomba azan saya mengusulkan usia 7 sampai 10 tahun dan cerdas cermat adalah untuk usia 10 sampai 15 tahun. Kita bagi klasifikasinya pembagian umur. Nanti kita akan tentukan jam-jamnya. Untuk lomba gapleh, karena ini untuk usia dewasa, kita tidak menghitung umur. Dia udah termasuk golongan yang sudah dewasa saja untuk mengikuti lomba catur dan lomba gapleh. Bagaimana? Setuju? Setuju. Terima kasih. Nanti saya akan bentuk pembagiannya dalam notulensi. Kita akan buat rundown acaranya, pembagian jadwalnya dalam notulensi. Kita campung untuk lomba-lombanya terlebih dahulu. Dan untuk tanggal 17-nya adalah lomba-lomba seperti biasa ya. Kita melaksanakan lomba-lomba kemerdekaan seperti tarik tambang jika ada, terus panjat pinang ya, panjat pinang,
tarik tambang, panjat pinang, botol paku. Mungkin itu membutuhkan logistik juga ya. Nanti kita akan masukkan untuk biaya kebutuhan untuk logistik, nanti kita masukkan dalam RAB. Berarti ada lomba apa saja yang diusulkan untuk lomba pasca upacara. Jadi sebelum kita melaksanakan lomba, kita mengikuti dulu upacara kemerdekaan yang dilaksanakan di alun-alun Kecamatan Ujung Berung. Mungkin durasi waktunya selesai sampai duhur, mungkin kita bisa melaksanakan lomba-lomba tersebut sekitar jam 1. Sekitar jam 1 kita akan melaksanakan lomba tersebut. Karena saking banyaknya lomba di kemerdekaan dan pasti banyak antusias, tapi kita juga terbentur dengan RAB kita sendiri. Makanya saya memohon kepada anggota sekalian, rekan-rekan sekalian, saya meminta beberapa lomba, kurang lebih 5 lomba yang akan kita laksanakan untuk menghemat waktu juga dan juga menyesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Saya mohon pendapat kepada rekan-rekan, apa saja lomba yang pas kita laksanakan? Izin kayak balap karung mungkin Balap itu karung. dimasukin. Boleh. Kayak pecahin air dari balon, Pecahkan bisa. air balon. Karena kan kalau siang nih panas, Iya. dengan memecahkan air kan bisa jadi agak dingin. Ya, bagus. Ada pendapat lain? Mungkin Cukup sih, bagus juga karena melihat dengan waktu ya Pak. Ya. Jadi harus ini juga Oh, harus menyesuaikan waktu. menyesuaikan waktu. Iya. Balap karung balon. Boleh. Makan kerupuk gimana? Itu ciri khas kita dari ini kita Boleh masukkan. dimasukin aja. Masukin aja ya, itu ciri khas 17 Agustus tuh. Kalau tidak ada makan kerupuk, kurang ya makan Kalau kerupuk. enggak, panjat pinang, lomba panjat pinang boleh Pak. Panjat pinang boleh, coba kita masukkan dulu, kita sesuaikan dengan RAB kita. Jika RAB kita mencukupi, kita laksanakan untuk usahakan untuk mengadakan panjat pinang. Tapi saya catat dulu ya. Panjat pinang. Untuk klasifikasinya gimana? Ada tambahan? Klasifikasinya? Untuk syarat-syaratnya lah. mungkin syarat-syaratnya mah bisa dibagi-bagi karena kan yang kecil nggak bisa ngelawan yang mungkin umurnya agak lebih besar. Karena kan kemampuannya juga beda-beda, jadi Ya. mungkin bisa di batas-batasnya itu kayak umur mungkin yang bisa ikutan 5 sampai 6 tahun, nah ditandingin dengan sama dengan umurnya juga. Berarti maksudnya untuk misalkan contoh balap karung kita bagi 2, kelompok anak-anak dan kelompok remaja dewasa ya. Maksudnya seperti itu. Bagus. Jadi kita bisa mungkin yang bisa untuk anak-anak dan remaja itu yang kita bagi 2 adalah 3 lomba balap karung, pecahkan balon dan makan kerupuk. Itu kita bagi untuk klasifikasi usia. Nah, untuk panjat pinang karena ini beresiko tinggi, kita klasifikasikannya untuk remaja saja. Anak-anak di bawah 15 tahun tidak bisa mengikuti. Bagaimana? Setuju. Setuju. Terima kasih. Nah, ini adalah rangkaian yang kita laksanakan pada tanggal 15, 16, dan 17. Nah, 2 minggu kemudian, tepatnya di bulan September, kita akan melaksanakan malam puncak. Rencananya kita akan mengundang salah satu, bukan mengundang Westasa, kita akan melaksanakan kegiatannya dalam malam puncak itu menampilkan kreativitas yang ada di lingkungan kita. Westernya pun harus dari lingkungan kita karena untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah untuk kegiatan-kegiatannya. Untuk kegiatan malam puncak, sekiranya mau jam berapa kita laksanakannya? Pada maghrib atau pada isya atau jam 9 atau dari sore? Dari sore saja Pak. Dari sore ya? Jam berapa? Sekitar jam 4? Bagaimana? Ya boleh. Kita mulai dari jam 4. Kita ada pembatasan waktu sampai jam 10 saja ya. Karena ini diperlukan untuk laporan ke kepolisian untuk perurusan perizinan. Jadi kita harus menentukan waktunya saja dulu. Nah, untuk rundown acara
Ada yang mengusulkan ronde acaranya bagaimana? Secara garis besar saja dulu, nanti kita pecahkan kembali, kita uraikan kembali setelah kita menemukan setelah rapat ini. Untuk rapat selanjutnya kita buat dulu rundown secara keseluruhan. Nanti untuk klasifikasi pembagian jamnya kita akan laksanakan pada rapat selanjutnya. Bagaimana rekan-rekan? Ada usulan untuk rundown acaranya saja untuk secara garis besar? Kalau untuk rundown acaranya mungkin didahulukan yang dengan umur yang masih di bawah 7 tahun lah, dari sorenya menampilkan yang dari situ, dikarenakan kan mungkin kalau malam dia emang harusnya istirahat juga. Nah, agak kemalaman habis isya, nah baru itu yang agak remaja sedikit. Jadi Kreasinya. ya betul. Berarti kreasi seni ya, kreasi seni anak-anak kita laksanakan dari jam 4 sampai maghrib ya, sampai jam 6. Itu untuk kreasi anak. Untuk kreasi remaja kita laksanakan setelah isya, karena kita dari pada maghrib sampai isya itu waktunya sebentar, kita laksanakan untuk isoma dan break sebentar ya. Berarti setelah isya remaja, dan kita akan melaksanakan malam puncaknya adalah kegiatan dari penampilan musik dari Karang Taruna. Nah, ini garis besarnya yang sudah kita dapatkan. Nanti kita sebar kepada tim kita untuk kreasi seni apa saja yang akan ditampilkan oleh anak-anak atau warga sekitar. Jadi untuk kita kasih durasi waktunya dari jam 4 sampai jam 6 itu untuk anak-anak. Nanti kita tim menyebar kepada warga siapa saja yang akan tampil, kita klasifikasikan berapa durasinya setiap penampilan. Begitu pula yang kreasi remaja, kita cari ke wilayah-wilayah, ke RW-RW siapa yang mau berkontribusi untuk menampilkan kreasi remaja tersebut dengan durasi waktu dari jam 8 sampai jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9. Berarti sama dengan durasi 2 jam. Kita cari, kita sebar siapa saja yang mau berkontribusi. Dan untuk malam puncak terakhir sekitar 1 jam adalah kita yang menampilkan kreasi musik dari Karang Taruna Kelurahan. Nah, untuk tamu undangan mungkin yang secara umum kita akan mengundang forum RW, lurah ya, kita akan mengundang lurah juga. Apakah kita perlu mengundang LKK yang lainnya? Perlu. Berarti kita mengundang yang LKK ada apa saja, Pak Bu? Yang di kelurahan? Kalau LKK tuh sekarang ada PKK, LPM, dan Posyandu juga sekarang udah masuk LKK. Posyandu sudah termasuk PKK Ya. Berarti kita mengundang mereka dalam kegiatan malam puncak tersebut sebagai tamu undangan. Ada tambahan lain nggak, Bapak? Cukup ya? Ya, mungkin dalam rapat kali ini saya akan membacakan secara keseluruhan apa saja yang kita bahas hari ini, yaitu kegiatan pada tanggal 15 adalah bakti sosial yang dilaksanakan di setiap RW. Pada tanggal 16 adalah lomba penyambut ke hari kemerdekaan, yaitu lomba azan, cerdas cermat, mewarnai, catur, dan gapleh. Dan tanggal 17-nya kita melaksanakan upacara hari kemerdekaan dulu, mengikutinya dari jam 7 sampai jam 12 di alun-alun Kecamatan Anjing Berung, dan kita melaksanakan lomba kemerdekaan yaitu balap karung, memecahkan balon, makan kerupuk, dan puncaknya adalah panjat pinang. Di bulan September kita akan melaksanakan malam puncak yang dimulai dari pukul 4 sampai pukul 22 malam, yaitu dari jam 4 sampai jam 6 adalah kreasi seni anak, dari jam 7 sampai jam 9 adalah kreasi remaja, dan terakhir dari jam 9 sampai jam 10 adalah kreativitas musik Karang Taruna. Cukup? Cukup. Bisa dipasang ya. Terima kasih pada rekan-rekan yang bersedia datang dalam kegiatan hari ini. Mohon untuk diberitahukan kepada anggota yang lainnya tentang hasil rapat pada kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.